Mbah Jum, penduduk bumi yang bikin iri bidadari di langit. Ini true story. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Aku pernah membaca kisah Mbah Jum ini. Kisahnya membuatku merinding terharu, dada berasa nyesek, tanpa sadar tiba-tiba air mataku mengalir dan yang pastinya kagum banget dengan sosok beliau. Mbah Jum asli orang Yogyakarta. Beliau tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar. Sambil menunggu pembeli datang, di saat pedagang lain sibuk menghitung uang dan ngerumpi dengan sesama pedagang lain, Mbah Jum selalu bersenandung sholawat. Cucunya meninggalkan Mbah Jum sebentar, karena ia juga bekerja sambilan sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian, cucunya datang kembali untuk mengantar mbahnya pulang ke rumah. Tidak sampai 2 jam, dagangan si Mbah Jum sudah ludes habis. Mbah Jum selalu pulang paling awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang Mbah Jum selalu meminta cucunya untuk menghitung uang hasil dagangannya terlebih dahulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihannya itu ke kotak amal. Ada yang bertanya, kenapa begitu? Jawab cucunya, karena kata Simbah modal Simbah bikin tempe hanya Rp20.000, harusnya Simbah paling banyak dapat Rp50.000. Kalau sampai lebih, itu berarti punya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah rumahnya Gusti Allah kan di masjid, makanya kalau dapat lebih dari Rp50.000 saya diminta Simbah masukin uang lebihannya ke masjid. Loh, kalau sampai lebih dari Rp50.000 itu kan haknya Simbah. Kan artinya Simbah saat itu bawa tempe lebih banyak tuh, tanya seseorang lagi. Enggak mbak, Simbah itu tiap hari bawa tempenya gak berubah-ubah, jumlahnya sama segitu-gitu aja, kata cucunya. Simbah kembali menjelaskan. Tapi kenapa hasil penjualan mbahnya berbeda-beda? Begini penjelasannya, kalau ada yang beli tempe sama Simbah, karena Simbahnya tidak bisa melihat, Simbah selalu bilang, ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka para pembeli itu selalu bilang uangnya pas kok mbah, padahal banyak dari mereka yang beli tempe 5.000 ngasih uangnya 20.000. Ada juga yang beli 10.000 ngasih uangnya 50.000. Dan mereka selalu bilang uangnya pas gak at kembalian. Pernah suatu hari Simbah dapat uang 350.000, ya 300.000-nya saya taruh kotak amal di masjid, begitu ujar cucu Simbah. Masya Allah subhanallah. Aku terpelongo, terdiam membaca sepenggal kisah ini. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau bisa kotorannya sendiri disulap menjadi uang, tapi beda dengan si Mbah Jum. Arkhak, logikaku yang hidup di era modern kejahiliahan ini emang belum sampai. Kita lanjut kisahnya ya. Sampai rumah pukul 10 pagi si Mbah Jum langsung masak untuk makan siang dan makan malam. Ternyata si Mbah Jum juga seorang tukang pijet bayi, begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak yang dikeluhkan demam, pilek, batuk, rewel, kejang, diare dan lainnya, biasanya orang tua mereka langsung mengantarkan anaknya ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya itu, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang dan sejenisnya. Mbah Jum tidak pernah memberikan tarif untuk jasa itu, padahal beliau bersedia dan berkenan diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongannya. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, ia selalu memasukkannya lagi 100% ke kotak amal masjid. Ya 100%, Anda kaget kan? Sama, saya juga kaget. Ada yang bertanya, kenapa harus semuanya dimasukkan dalam kotak amal? Mbah Jum sambil tersenyum memberikan jawaban. Saya itu sebenarnya nggak pintar pijit, kalau ada yang sembuh itu bukan karena pijitan saya, itu karena Gusti Allah, jadi bayarnya bukan ke saya tapi ke Gusti Allah. Lagi dan lagi, aku terdiam, merinding, meneteskan air mata, dada berasa nyesek, rasanya tuh campur aduk. Masya Allah subhanallah, ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat tinggi macam ini. Di mana di era kapitalis orang sekarat saja masih bisa dijadikan lahan bisnis. Jangankan bicara gratis, dengan menggunakan BPJS saja sudah membuat beberapa oknum medis sinis. Kita lanjut kisahnya ya. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya.
Sebenarnya yang cucu kandung Simbah Jum cuma satu, yaitu yang paling besar usia 20 tahun, yang selalu mengantar dan menemani Simbah Jum berjualan tempe di pasar. 4 orang cucu lainnya adalah anak-anak yatim piatu dari tetangganya yang dulu rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berusia di bawah 12 tahun. Dikarenakan kondisinya yang tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis. Namun ternyata beliau hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, cucunya yang paling besar ternyata guru mengaji untuk anak-anak di kampung mereka. Keempat orang cucu angkatnya sudah khatam Al-Quran, bahkan 2 diantaranya sudah ada yang hafal 6 juz dan 2 juz. Kata Simbah Jum, "Saya ini orang kampung, tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah saya diberi keberkahan bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil sama saya." Kurasa saat itu bidadari surga iri melihat Mbah Jum, karena kelak para bidadari akan menjadi pelayan Mbah Jum di surga. Terima kasih Mbah Jum atas pelajaran sedekah tingkat tinggi yang telah tersampaikan ini. Siapa nih yang mau baca dan dengar kisah inspiratif lainnya? Skuy komen ya orang-orang baik. Salam sehat dan terima kasih untuk orang-orang baik. Di keranjang kuning ada Al-Quran dan tasbih digital. Ayo klik kawan, siapa tahu cocok. Lihat-lihat aja dulu, semoga ada hidayah dan keberkahan.